Layarnya cakap menawan, performanya standar menyenangkan, kameranya juga bisa diandalkan. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas secara detail Redmi Note 14 yang 4G. Di kelas harga di bawah 3 juta atau harga pasnya berapa, lo bisa cek ya. Dari sisi video, di situ ada linknya buat cek harga terupdate dari Redmi Note 14 ini. Yang pasti di kelas harga segini, ini udah termasuk menarik loh. Ya kalau soal desain sih tergantung selera ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau saya standar biasa aja. Yang pasti ini desainnya simple minimalis dengan bagian kamera yang nggak terlalu menonjol ya. Bagian kameranya dibikin simple kayak HP-HP mahal. Sementara untuk bodinya dibikin glossy dengan pola yang udah kayak marmer. Ada 3 pilihan warna ya yang bisa dipilih. Tinggal pilih aja mana yang lebih disuka warnanya. Untuk frame bodinya sendiri dibikin datar, tapi kalau kita genggam nggak akan berasa tajam karena tepian bodinya dikasih diamond cut lagi dikit. Untuk bodinya ini tuh nggak berasa kopong ya kalau diketok-ketok kayak gini. Kayaknya nih di bagian antara bodi sama baterai itu nggak dikasih ruang, jadinya tuh berasanya kokoh, berasa solid gitu. Sementara untuk tampak depannya, nih bisa lihat sendiri. Layarnya udah keren, pakai layar yang bezelnya tipis minimalis, kiri kanan atas bawahnya tuh berasa simetris. Dan layarnya ini sendiri udah bukan layar yang biasa aja ya. Udah berasa banget kayak layar HP mahal. Layar 6,67 inch-nya ini tuh udah 120 Hz AMOLED dan Full HD+. Mau dilihat dari sisi mana aja tetap kelihatan jernih. Warnanya tuh vivid, warnanya berasa mewah, berasa enak banget dilihatnya di mata. Dan kalau kita bawa keluar ruangan juga tetap terang, walaupun di bawah cahaya matahari tetap kelihatan enak dipakainya, tetap nyaman. Sementara di sektor audio, di bagian suaranya, HP ini juga udah berasa mantep. Karena secara software udah dituning sama Dolby Atmos ya, jadinya suaranya tuh berasa lebih sauron. Dan untuk speakernya sendiri udah double, udah ganda. Speaker utama di sisi bawah dan speaker satunya lagi di sisi atas. Dimana suaranya tuh nggak terlalu berasa powerful, nggak terlalu berasa kencang walaupun di volume maksimal. Tapi suaranya berasa detail. Dan ada bassnya tipis-tipis banget gitu sih. Nih kayak gini nih suaranya. Untuk penggunaan harian, HP ini tuh bener-bener berasa nyaman karena sensornya komplit semua. Sensor NFC ada, buat cek saldo e-money gampang banget. Sekali tap aja langsung kartunya kebuka. Sensor dasar lainnya juga komplit. Sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis ada, sensor magnetik buat kompas juga ada. Sementara untuk sensor giroskopnya juga udah hardware. Kalau dipakai buat navigasi, buat penunjuk jalan pakai Google Map juga GPS-nya tuh cepet dan akurat baca lokasi kita. Apalagi ini HP udah punya fitur kompas ya, jadinya tuh baca petanya nyaman karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Untuk kapasitas baterainya sih emang udah 5500 mAh ya, tapi entah kenapa ya, perasaan gue tuh berasa masih agak boros gitu. Karena waktu dipakai di tes buat TikTokan selama sejam, baterainya berkurang 9%. Karena biasanya buat HP dengan spesifikasi mirip kayak gini, buat TikTokan itu sejam tuh sekitar 8 atau 7% aja. Ini bisa sampai 9%. Nah, kalau buat ngecasnya nih yang mantep banget. Walaupun chargernya cuma 33 watt, tapi buat ngecas selama 5 menit aja bisa keisi 10%. Dan cuma butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit ya buat penuh 100%. Secara performa, HP ini standar aja untuk kelas harga HP 2 jutaan, di bawah 3 juta karena masih pakai Helio G99. Bukan hal yang luar biasa gitu, tapi biasa aja. Tapi bener-bener udah cukup puas kok pakai HP ini. Karena mau dipakai buat sosial media, buat nonton, buat yang suka live TikTok juga, ini udah bisa banget diandalkan, prosesornya cepet, dan buat main game juga enak. Waktu dipakai buat main game Mobile Legends aja ya, udah support settingan grafis ultra dengan frame rate super, dan dipakai buat main selama gue pakai push rank itu bisa stabil di 60 fps selama main. Sayang aja sih untuk FPS-nya belum kebuka ultranya ya, belum kebuka 90 FPS-nya. Tapi buat push rank ini udah enak banget. Dipakai berapa ronde main juga nggak panas, masih adem-adem aja. Dipakai buat main game PUBG Mobile, bisa dengan settingan grafis mode ultra, balance ultra, dan mentoknya di SD high. Dan yang lo lihat ini kita lagi main di settingan grafis balance ultra. Stabil banget loh permainannya di 40 fps selama main. Dan untuk gyroskopnya juga udah cukup enak ya. Cuma di sini nggak gue kasih lihat karena gue nggak terlalu biasa pakai gyroskop, biasanya manual aja. Kalau buat main Genshin Impact juga masih ngangkat dengan settingan grafis defaultnya itu dia ada di lowest ya settingan grafisnya, dan bisa jalanin game dengan stabil, nggak pakai lagging, lancar, aman di 30 fps selama main.
Gimana? Segitu udah enak banget kan buat main game. Ditambah lagi dia masih punya port audio ya. Jadinya kalau pengen main game pakai earphone kabel masih bisa. Sayangnya kalau masalah buat main game, HP ini tuh lubang speakernya bagian atas dan bagian bawah tuh sisinya nggak bersamaan ya. Yang satu di bawah kanan, yang satu di atas kiri. Jadinya kalau HP-nya kita pegang kayak gini, salah satu speakernya bakalan ketutup sama telapak tangan. Mau dibalik kayak gini juga sama. Salah satu akan ketutup telapak tangan, jadi suaranya mendem sebelah. Kenapa sih ya? Yang dual speaker tuh nggak kanan-kanan aja gitu, atas kanan bawah kanan gitu, nih kanan kiri bersilangan kayak gini, gimana sih yang bikin? Sementara kalau buat foto-foto ini termasuk dimanjain banget sih sama Redmi Note 14 4G ini, karena kamera utamanya udah 108 megapiksel, dan kalau Xiaomi kalau ngasih kamera tuh biasanya nggak asal-asalan, tuningnya juga lumayan. Kamera utamanya 108 megapiksel dengan bukaan lensanya luas ya, f1.7. Terus juga kamera makro 2 megapiksel, dan satu lagi adalah kamera pendukung yang nggak tahu fungsinya buat apa. Sementara kamera depannya 20 megapiksel dengan aperture f2.2. Belum ada LED flashnya ya. Buat foto selfie hasilnya punya warna yang natural, enak dilihatnya, dan juga punya dynamic range yang luas. Kalau kita selfie membelakangi cahaya, kitanya tetap terang dan backgroundnya tetap kelihatan detailnya. Sementara kalau selfie potretnya, ya kadang ada sih dikit-dikit salah blur. Wajar lah. Dimana hasil foto-fotonya bisa lo lihat sendiri ya. Untuk foto-foto kamera utamanya tuh bisa dapat detail dengan sangat baik. Warnanya juga tone-nya enak dilihatnya, nggak berasa gonjreng, nggak berasa pucat. Berasa cukup natural tapi tetap kelihatan lebih menarik dari warna aslinya. Dynamic range-nya juga berasa kuat ya. Kalau kita foto objek membelakangi cahaya, foto objeknya masih dapat kelihatan terang dan detail. Untuk foto-foto makronya standar aja ya, karena ini HP foto makronya masih 2 megapiksel dan masih fix fokus. Jadi pastiin pada saat foto-foto kondisinya terang benderang dan jarak kamera ke objek foto cukup ya, biar hasilnya maksimal kayak gini. Untuk sensor zoom 3 kalinya ini lumayan berguna loh, bisa tangkap objek jarak jauh, cukup detail, lumayan daripada nggak ada. Kalau foto mode potret pakai kamera belakang, hasilnya berasa rapi banget. Jarang banget yang namanya salah ngeblur. Kelihatan dramatis kan hasilnya. Kalau dipakai buat foto-foto mode malam, udah bisa nangkep bagian lampu-lampu dengan sangat detail, nggak berasa overbright. Bagian gelapnya juga cukup oke, walaupun masih berasa banget noise-nya. Malum lah kalau harga 2 juta. Tapi segini udah oke kalau gue bilang. Nah, kalau buat perekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang, ini udah stabil. Cuma sayangnya kalau untuk kamera depannya dia nggak bisa 60 fps Full HD. Kalau kamera belakangnya bisa Full HD 60 fps. Kayak gini, hasil rekaman videonya. Ini dia perekaman video pakai kamera depan. Ini resolusinya cuma di Full HD doang dan 30 fps doang, nggak bisa diutak-atik. Kalau kamu lihat ini bisa stabil ya, karena dia emang udah ada stabilisasinya. Udah ada gyroscope, jadi bisa stabilisasi buat kamera depannya. Dan untuk dynamic range-nya, ini langit masih kelihatan agak biru ya, lumayan sih. Walaupun sebenarnya kurang gitu ya. Harusnya ini agak berawan-berawan gitu. Tapi lumayan lah, masih ada warna birunya, nggak cuma putih doang. Untuk tuh perekaman video pakai kamera belakang Full HD 30 fps kayak gini, stabil kalau dipegang pakai tangan aja. Langitnya juga masih kelihatan ya detailnya tuh. Ini mungkin karena masih mendung kali ya, jadi awan-awannya masih cukup kelihatan. Untuk dynamic range-nya masih cukup jalan buat kamera belakangnya. Kalau untuk masalah fokusnya, terus detailnya kayak gimana, kita cobain ya dari jarak dekat. Nih ada bunga di sini, tuh fokusnya mantap, detailnya juga bagus. Tuh pindah fokusnya dia tuh mulus ya, tuh nggak loncat-loncat, nggak jeduk-jeduk pindah fokusnya. Bagus nih kalau buat bikin konten. Nah, kali ini perekaman videonya Full HD 60 fps ya, kayak gini. Dipakai buat jalan masih agak goyang, tapi masih cukup stabil, dia nggak goncang-goncang banget. Kayak gini kualitasnya kalau 60 fps. Lumayan lah. Redmi Note 14 4G ini udah pakai HyperOS ya, versi 1.1 berdasarkan Android 14. Untuk security update-nya bakalan dapat sekitar 3 tahun kayaknya.
Sementara untuk Android update-nya bisa hingga 2 kali atau 2 tahun. Fitur-fitur HP ini tentu aja banyak ya. Dia masih punya theme store bawaan buat cari-cari pilih-pilih wallpaper atau tema yang bisa kamu pilih, banyak pilihannya dan gratisannya juga banyak. Kalau mau ganti-ganti icon juga bisa. HP ini juga masih nyediain fitur dual apps ya, buat menggandakan aplikasi, dimana yang bisa digandakan tuh nggak cuma sosial media dan aplikasi chatting aja, tapi bisa juga aplikasi lainnya termasuk game. Di sini gue gandain game Mobile Legends, jadi main game Mobile Legends di HP ini bisa pakai 2 akun, nggak usah pakai logout. HP ini juga nyediain fitur heart rate ya, buat ngukur detak jantung kita per menit berapa cuma pakai sensor sidik jari. Ya ini sih nggak akurat-akurat amat ya, tapi lumayan lah buat gaya-gayaan. Fitur yang paling penting dan selalu ada di HP-HP-nya Xiaomi adalah Mi Remote dengan sensor infrared blaster di sisi atas. Kita bisa bikin HP ini jadi remote universal buat ngendaliin TV, AC, dan perangkat elektronik lainnya yang butuh remote berbasis infrared. Dan banyak lagi ya fitur lainnya di Redmi Note 14 4G ini yang bisa lo cobain sendiri. Intinya di kelas harga di bawah 3 juta ya, berasa mewah layarnya, performanya juga berasa lumayan, dan kameranya juga berasa menyenangkan, nggak mengecewakan. Kalau menurut lo sendiri gimana? Redmi Note 14 Pro, bukan Pro, Redmi Note 14 yang 4G ini? Jangan lupa komentarnya. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Xiaomi. Ada penambahan di baterai, tapi masih berasa boros. Kita tungguin aja software update. Setelah diupdate mungkin lebih irit.